Jika kalian sedang mencari sesuatu yang beda, namun terlihat tetap sama, akan kukenalkan pada kalian Nusantara. Dengan berbagai macam kekayaan suku, adat, serta ragamnya budaya, menjadikan Indonesia negara yang tak pernah kehilangan, bahkan kekurangan aset berharga. Apa yang telah Tuhan beri pada Pertiwi, sudah sepatutnya kita syukuri. Ada banyak cara untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri, seperti masyarakat Kaulotan Cibadak, Desa Warung Banten, Kabupaten Lebak Banten, yang mayoritas masyarakatnya petani. Ketika memasuki masa panen, masyarakat Kaulotan Cibadak mensyukuri hasil panen melalui tradisi Seren Tahun. Nyoreang alam katukang, nyawang mangsa nu bakal datang. Dengan arti mensyukuri apapun yang didapat dan mentafakuri apa yang tidak didapat. Dan juga sebagai wujud pertobatan dari apa yang telah dilalui selama masa tanam. Seren Tahun merupakan satu perayaan yang menerima atas anugerah yang Maha Kuasa. Jadi kita itu menerima anugerah yang maksudnya sangat besar, berlimpah. Dari mulai hasil tani yang dianggap padi dan lainnya, dan mungkin dari segi keamanan juga. Sehingga perlu kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dari banyaknya rangkaian prosesi pada tradisi Seren Tahun, Helaran Gede ialah prosesi yang paling banyak melibatkan masyarakat. Bisa dibilang, ini adalah karnaval khas dari Kaulotan Cibadak. Di dalam iring-iringan Helaran Gede, terdapat salah satu atraksi, yang dimana satu sama lain saling mencambuk menggunakan bilah rotan, yaitu atraksi ujungan. Masalah sejarah ujungan, dari zaman dahulu mah para leluhur atau para kasepuhan, sehubungan dahulu tidak ada sekolahan, tidak ada TV, cuman ngadukun ilmu panemu sampai pemake, kau adukan keagahan, asalnya gitu. Intinya seperti adu kekuatan sedikit, tapi tidak membahayakan. Tetapi sebelum ini, itu namanya takisan atau nayuban atau tayuban, artinya tarung, adu kekuatan. Adu kekuatan biasanya itu sampai ada yang pihak mana nih yang sampai celaka misalnya gitu ya. Ya gitu. Sehingga ujung-ujungnya hasilnya biasanya tunggu tahun depan. Kami siap untuk bertarung kembali, ujung kembali. Sekarang kami kalah, tetapi kami tidak terima. Tahun depan kami akan menang. Dahulu, rotan yang digunakan untuk adu kekuatan mengakibatkan permusuhan. Kini, atraksi ujungan sudah banyak mengalami perubahan dari maknanya. Itu di sini sebenarnya setahu kami yang sudah menjadi karasmen. Artinya karesmian, bukan untuk permusuhan. Taruhlah hiburan seperti itu ya.
Yang pertama adalah alat penunjangnya, yaitu rotan. Kalau rotan itu misalkan diganti dengan bahan lainnya, itu sulit. Da ujung mah kedah hoy kesur wungkul, bisa hoy sampang, bisa hoy bubuai, bisa hoy pelah, cuman hoy kesur yang pakai ujung. Soalnya kalau rotan itu yang pertama dari kekuatan. Kekuatannya itu rotan digunakan untuk nyebat lah, karena bahasanya nyebat itu 10 kali 20 kali nggak mungkin rusak. Kalau bahan lainnya mudah patah, mudah rusak juga. Mengapa rotan digunakan seperti itu? Adoan mah sebelum ujung kasalambetan supaya sebat keluar nyeri. Hoy teh asalna naon? Aya buahan kesurna, buahan naon sikenan cai. Nganu lain tina cai bakal. Moal aya. Dibalikeun urang disini baku cai kudu nyeri. Kitu bae intina. Bisa batuan ke orang air untuknya itu aya hantuan. Ulah. Maihan hantu hoy doa teh kesalamatan malah itu nama gitu. Setelah ketua ujungan memberikan hoe kepada peserta, petugas Moro akan menembakkan senapan ke atas langit. Sebagai tanda, helaran gede dan atraksi ujungan akan dimulai. Kalau ujungan sebetulnya itu tradisi dan yang paling utama pengendalian emosi. Karena kalau kita disebat oleh orang, kita itu emosi, itu akan terjadi hal sesuatu. Sehingga dalam kegiatan ujungan bukan hanya untuk permusuhan, tapi bagaimana pengendalian emosi ketika kita dilakukan pemukulan oleh orang lain. Sehingga walaupun bagaimana tetap bukan untuk balas kepada yang memukul kita, tapi kepada teman siapa lagi kita harus memukul, terutama yang dekat dan siap untuk dipukul, seperti itu. Cuman kan ada tradisi di kampung mah anu kasepuhanana tiluluhurna katurunan ku ujungan upami teu disebat teh jadi badana ngagibrig hoyong geura disebat upami teu disebat mah teu nanaon kitu saseurna nu hayang disebat sanes urang nu hayang nyebat batur kitu tapi hoyong geura disebat. Di samping juga hiburan, dan makanya tadi bukan tarung tetapi karasmen, itu adalah bimbingan-bimbingan kalau pertarungan itu. Bahkan ada juga yang pendapatnya minta halau dan bagian seperti itu, mah di sini tidak. Ya, tapi di tempat lain ada yang begitu sebenarnya. Kalau di sini minta halodo itu bukan melalui ujungan, tapi melalui syariat, doa, tawasul, gitu. Adapun di ijabah dan tidak, itu contohnya ya. Tapi orang ada maksudnya yang dari ujungan begitu. Nah, itu biasanya dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, jadi seolah-olah senang kepada cara-cara itu. Ujungan sampai sekarang banyak penggemarnya. Ya itu diantaranya. Hikmahnya adalah ikut andil di dalam kegiatan serentahun dan sunatan massal. Saat berlangsungnya helaran gede di Kaulotan Cibadak, serentahun selalu digelar bersamaan dengan kegiatan sunatan massal. Pada arak-arakan serentahun, di dalamnya terdapat atraksi ujungan. Ujungan tidak hanya diminati oleh masyarakat Kaulotan Cibadak saja. Bahkan, masyarakat dari berbagai daerah pun sangat antusias untuk mengikuti atraksi ini.
ya, karena keresmian, bukan permusuhan, ya timbul acara itu. Bahkan sampai gotong royong, Pak. Masjid ini di sini yang gotong royong warung Banten, Naga Jaya gitu, banyak Sukasari gitu ikut di sini gotong masjid ini meskipun belum selesai, Pak. Sangat kompak. Itu kadang-kadang ada juga yang dari tadi ujung, kamu man, gitu. Mana yang macam non, ngebunuh tarik. Tapi kan sambil bersahabat, nyeri ente emang gitu kan, timbul. Itu kenapa? Ngobrol, timbul jadi bersahabat, timbul jadi acara silaturahmi dan rukun damai betul-betul. Ari di dia mah teu acan ngalaman dipergunakan kanu salah margi hoe teh satusna beres ujungan dipupu deui ku abdi. Peserta teh masihkeun deui ka abdi, dikumpulkeun deui ku abdi. Setelah ujung sasalsena dipadesa ku abdi. Mana anu luka, mana anu dianglu, kamadu barat ulas kucai. Oh wah, gimana? Tah, ketidinya beres nanti urus di kudu pangurusna, langsung salam-salaman. Supaya ulah dalam hati, daek disebat, daek nyembat. Diawali dengan silaturahmi, diakhiri dengan bersalaman dan silaturahmi juga. Saparan pantas salaman semua, tidak ada yang dendam, bebas, mulutnya merta naon-naon. Nepi ka kitu, angges sama doang gitu. Supaya ulah dendam hati, ngakalan tahun harap ulah. Kalau menurut pendapat saya, ujungan ini kita akan terus jaga karena terus terang saja di sini ujungan bukan hanya sekedar ujungan, Pak. Harapan saya kita sebagai unsur pemerintahan akan tetap menjaga, melestarikan dan mengembangkan sesuai dengan potensi dan tidak melanggar hukum-hukum yang telah ada di dalamnya, sehingga mungkin saja ke depan akan menata hutan ini dijadikan tanaman rotan yang dapat digunakan untuk kegiatan ujungan tersebut. Tradisi ujungan yang identik dengan kekerasan ternyata memiliki makna yang begitu dalam sekarang. Persahabatan dan rasa gotong royong yang terjalin membuat ujungan banyak digandrungi oleh masyarakat sekitar. Ya, jadi pentingnya pelestarian ya untuk tradisi-tradisi ini ya itu dengan rekaman seperti ini ya atau penelitian ya. Jadi karena tradisi itu berubah-ubah terus, gitu, berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, sehingga nanti kalau kita mau memahami satu makna dari satu upacara, ya, itu kita bisa melihat rekaman-rekaman yang berbeda tahunnya, ya, 10 tahun kemudian itu apa masih sama atau tidak, gitu. Kalau tidak sama, apakah masih memiliki struktur makna yang masih dipelihara, gitu loh, ya. Tradisi ujungan yang ada di berbagai daerah memiliki ciri khas dan makna yang berbeda. Meski begitu, nilai yang ada pada tradisi ini masih sama, yakni untuk kesuburan dan kemakmuran. Dengan adanya tradisi ujungan, kita akan lebih memahami arti sebuah pengorbanan dan kepasrahan untuk kehidupan yang lebih baik. Selain dipertahankan, kebudayaan juga harus dilestarikan dengan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya
dengan pendokumentasian ujungan di Kaolotan Cibadak. Ujungan di Kaolotan Cibadak pada seren tahun banyak melibatkan unsur budaya di dalamnya, mulai dari seni bela diri, tari-tarian, hingga musik yang mengiringi. Melalui pendokumentasian ini, kita dapat melestarikan kebudayaan-kebudayaan lain yang tak kalah penting. Dan ini semua harus kita jaga hingga nanti. Thank you.